Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Misbahul Huda. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 39 Oku, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor UKG 2019 0079 5241 dan nomor induk mahasiswa PPG 22010392109786. Program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, 5 Oktober 2022, saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja dengan menerapkan kurikulum merdeka pada kelas 7 dengan materi zat dan perubahannya, submateri perubahan wujud zat dengan menggunakan model Project Based Learning. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Sebelum melakukan praktik pembelajaran, saya menyiapkan rencana aksi berupa modul ajar, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Pembelajaran dengan menerapkan model Project Based Learning ini dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 kali 2 jam pelajaran. Sintaks model Project Based Learning. Praktik pembelajaran UKIN dilaksanakan pada pertemuan kedua selama 2 jam pelajaran pada tanggal 5 Oktober 2022. Sekilas pembelajaran pertemuan 1 PJBL materi perubahan wujud zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama Bu Yuli untuk belajar. Baik, sebelum mulai belajar, seperti biasa silakan ketua kelas Mas Riko untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, hari ini adakah yang tidak hadir, Nak? Tidak. Alhamdulillah, artinya semuanya sudah hadir di sekolah ya dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Baiklah, sudah siap belajar? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan
agar es tidak mudah mencair. Ibu ingatkan kembali tujuan dari pembelajaran ini, yaitu dengan menerapkan model project based learning ini, jadi diharapkan kalian mampu membuat alat sederhana untuk mempertahankan tekstur zat beku lebih tahan lama atau tidak mudah mencair. Kemudian kembali diingatkan lagi tentang penilaian, bahwa dalam pembelajaran ini akan ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Itu yang dinilai. Jadi berharap semuanya aktif mengikuti pembelajaran. Oke, nah sekarang kata kalian produknya sudah ada. Coba tolong ditampilkan produk yang sudah kalian buat. Oke, ini produknya sudah tampil ya. Oh, ada yang berbeda-beda. Baiklah, kalau seperti itu, masing-masing kelompok perwakilan silahkan letakkan produknya di meja yang ada di depan. Kelompok 1 di sini, Mas. Kelompok 2 tengah, dan kelompok 3 yang paling ujung. Nah, produk ini sudah kalian uji coba belum, Nak? Sudah diuji coba. Sekarang kita akan menguji coba ulang kembali produk yang sudah kalian buat. Ada yang diletakkan di dalam box, ada yang diletakkan di luar box. Stopwatch 5 menit, standby Mbak. Mbak Esti, stopwatchnya 5 menit. Kita akan uji coba selama 5 menit apa yang akan terjadi. Sembari menunggu 5 menit, silakan lengkapi lagi LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan dibuka sembari menunggu 5 menit pengujian produk yang sudah kalian buat. Silakan dilengkapi lagi. Sudah selesai nih? Sudah selesai? Sudah. Nanti tinggal dibagi tugasnya, Mbak. Siapa yang akan mempresentasikannya, yang bagian-bagian mana itu silakan dibagi tugas ya. Ini juga nanti dibagi tugas, siapa yang menyampaikan apa, pembukanya siapa, dan lain-lainnya itu. Baik, sudah 5 menit. Sekarang Ibu minta tadi 1 orang, sekarang 2 orang perwakilan tiap kelompok untuk melihat hasil dari produk yang sudah kalian buat. Silahkan maju ke depan perwakilan menit. Sekarang silahkan dibuka. Silahkan diangkat. Oke, jadi gimana hasilnya? Kelompok 1, gimana hasilnya? Es batu di dalam box masih beku, es batu yang di luar box sedikit mencair. Oke, kelompok 2? Di dalam box masih beku, yang di luar sudah sedikit mencair. Oke, kelompok 3? Tekstur yang di dalam box masih beku, yang di luar sedikit mencair. Oke, ya itu hasilnya ya. Ini sudah kalian uji coba kemarin? Sudah. Sampai berapa jam? 19. Ada 19 jam. Oke. Sekarang silakan ditutup lagi. Pertama lagi ke posisi semula. Iya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, setelah kita melakukan uji coba ini, siap-siap setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dalam pembuatan produk ini ya. Sudah siap belum? Siap. Kalau sudah siap,
Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek tentang alat alternatif supaya es batu tidak mudah mencair saat pemadaman listrik. Dengan rumusan masalah, Masalahnya yaitu bagaimana cara agar es batu tidak mudah mencair. Dengan perencanaan proyek yang pertama adalah tujuan proyek agar es tidak mudah mencair. Yang kedua, tujuan proyek untuk mengetahui cara agar es batu tidak mudah mencair. Yang ketiga, waktu dan tanggal pengerjaan proyek Minggu 2 sampai 3 Oktober 2022. Alat dan bahan styrofoam, aluminium foil, lakban, gunting, lem, es batu dan jam. Prosedur pengerjaan proyek bisa teman-teman saksikan dalam video berikut. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat box X. Siapkan alat dan bahan. Mari kita lihat cara membuatnya. Buka box case. Kemudian beri laban coklat pada bagian sisi dalam box. Tempel lakban ya hingga selesai. Setelah selesai, pastikan bagian yang diberi selotip tidak ada yang bolong. Lapisi juga bagian penutup box. Selanjutnya, beri lem pada bagian aluminium foil hingga rata. Setelah itu, rekatkan aluminium foil pada bagian sisi dalam box hingga menutup rapat. Siapkan aluminium foil untuk menutupi bagian penutup box. Beri lem pada aluminium foil hingga merata. Monitoring pembuatan bersama Bu Yuli. Untuk bagian depan bisa dibuat variasi bebas. Untuk menguji box es bekerja dengan baik tidak, kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan memasukkan es batu ke dalam box es dan meletakkan es di ruangan terbuka. Setelah itu tutup rapat dan tunggu selama 5 menit kemudian. Bisa kita lihat perbedaannya. Es yang ada di dalam box masih keadaan beku. Sedangkan es yang diletakkan di tempat terbuka, es mulai sedikit mencari. Menit kemudian. Dalam box masih beku, tekstur di luar box sedikit mencair. Waktu 10 menit, tekstur dalam box masih beku, tekstur di luar box sedikit bertambah mencair dari 5 menit. Waktu 15 menit, tekstur dalam box masih beku, tekstur di luar box sedikit bertambah mencair dari 10 menit. Waktu 1 jam, tekstur dalam box sedikit mencair, tekstur di luar box sudah seperempat mencair. Waktu 6 jam, tekstur dalam box sedikit mencair, tekstur di luar box mencair seterusnya. Dalam waktu 19 jam, tekstur dalam box mencair seluruhnya dan tekstur di luar box mencair seluruhnya dengan suhu 31 derajat Celcius. Kesimpulan yang telah kalian kerjakan. Salah satu cara agar es batu tidak mudah mencair adalah dengan meletakkan es batu di dalam box. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, untuk kelompok 2, adakah yang ingin menanggapi? ya. Ya, Mbak Mia, gimana? Perbedaan waktu, Bu.
Ada perbedaan waktu lagi ya? Saat mencair Es batu dalam box. Oke, tadi sama berarti ya dengan yang tadi yang ditangkapi tadi. Oke, sudah selesai Pak. Silakan ditutup dan kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari Bapak kami. Yang maaf apabila ada kekurangan materi ataupun salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya satu lagi kelompok yang belum tampil silahkan kelompok 3 ya. Kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan tentang membuat alat alternatif supaya es batu atau bahan makanan lainnya tidak mudah mencair atau busuk saat terjadi pemadaman listrik. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana cara mempertahankan wujud zat beku agar tidak mudah mencair. Dengan judul proyek membuat kulkas tanpa listrik. Tujuan proyek yaitu membuat es batu agar tidak mudah mencair. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek yaitu Minggu 1 Oktober 2022 sampai Senin 2 Oktober 2022. Alat dan bahannya yaitu lakban coklat, aluminium foil, lem, styrofoam, gunting, jam atau stopwatch. Prosedur pengerjaan proyek dapat kalian saksikan dalam video berikut ini. Monitoring pembuatan bersama Bu Yuli. Siapkan alat dan bahan. Gunting. Lakban. Aluminium foil. Lem. Styrofoam. Simaklah langkah-langkah selanjutnya. Lapisi styrofoam dengan lakban. Lekatkan tanpa ada lubang sedikit pun. Kemudian tempelkan aluminium foil di dalam styrofoam. Sebelumnya baluri aluminium foil dengan lem supaya merekat. Ini dia hasilnya styrofoam yang sudah dilapisi aluminium foil. Ini hasil percobaan setelah 5 meniti. Setelah 1 jam. Setelah 6 jam. Siungwa. Setelah 17 jam. Kesimpulan, salah satu cara agar es batu tidak mudah mencair adalah dengan meletakkan es batu di dalam box atau wadah yang telah dilapisi dengan aluminium foil di dalam styrofoam. Sekian video. Uji hasil proyek yaitu waktu 5 menit, tekstur dalam box masih beku, tekstur di luar box sudah ada yang sedikit mencair. Waktu 10 menit, tekstur dalam box masih beku, tekstur di luar box sedikit bertambah mencair dari 5 menit. Waktu 15 menit, tekstur dalam box masih beku, tekstur di luar box sudah ada tekstur. Kesimpulan dari proyek yang telah kami kerjakan yaitu salah satu cara agar es batu tidak mudah mencair adalah dengan meletakkan es batu di dalam box atau wadah yang telah dilapisi aluminium foil di dalam styrofoam. Sekian presentasi dari kami.
kami, apakah ada kelompok yang menanggapi? Tidak. Udah ya? Ya, silakan ditutup aja. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin menanggapi, kami mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, dan kekurangan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk semuanya. Dari ketiga kelompok yang sudah melakukan presentasi, ini sudah Ibu rangkum tadi yang sudah kalian presentasikan. Dan tadi kalian ada yang menanggapi bahwa terdapat perbedaan Bu antara waktu mencair seluruhnya yang di dalam box ya. Ada yang 20 jam, ada yang 19 jam, dan ada yang 17 jam. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan waktu mencairnya es batu ini di dalam box? Nah, Perbedaannya Tutupnya Bu. kenapa Mas Bangkit? perbedaannya cukup styrofoamnya. Perbedaannya pada bagian luar ya, bagian penutup styrofoamnya. Kenapa? Ada yang ini dikasih aluminium foil, yang kedua dikasih kertas emas ya, dan yang ketiga dia polosan, nggak dikasih apa-apa. Apa kira-kira hipotesis kemungkinan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Karena mungkin yang tertutup ini Pori-porinya tertutup Bu. pori-porinya apa, Mas? Tertutup. Pori-porinya tertutup, yang ada yang penutupnya ini pori-porinya tertutup, sehingga menyebabkan perbedaan waktu. Nah, artinya dengan penguji cobaan pertama ini berarti kita punya perbedaan ya. Jadi nanti siapa tahu akan kita lakukan pengujian ulang lagi atau pembuatan produk lagi. Nanti kita bisa berkreasi kembali. Mungkin kita kasih penutup. Kalau lontong es itu kasihnya apa? Bagian luarnya? Kasih kotak lagi. Kotak bentuknya mungkin kardus atau mungkin dari kayu dan lain sebagainya. Benar seperti itu? Ya, nanti. Kemudian kalian sudah melakukan perancangan dan kalian memilih untuk menggunakan styrofoam. Menggunakan styrofoam dalam pembuatan box es ini ya. Nah, mengapa menggunakan styrofoam dalam pembuatan box es ini? Ya, Mbak Ulfa? Karena styrofoam berfungsi untuk menahan atau membantu supaya es batu tidak mudah mencair. Oke, supaya es batunya itu tidak mudah mencair. Ya, seperti itu. Kemudian, mengapa menggunakan tadi Bu lihat tadi kalian menggunakan lakban coklat ya dalam pembuatan boxnya itu? Mengapa menggunakan lakban coklat? Nah, Untuk melindungi dari bahan ya, kimia. gimana Mas Riko? Untuk melindungi dari bahan kimia yang ada pada kandungan dalam bahan. Oke, melindungi. Dia kan dikasih lem. Ya. Jadi kalau langsung dikasih lem ke wadah styrofoamnya ini, kemungkinan meleleh karena ada mengandung bahan-bahan kimia. Oke, dan yang ketiga, mengapa menggunakan aluminium foil? Mengapa menggunakan aluminium foil? Ya, Mbak Mia? Karena berfungsi untuk mencegah panas dan cahaya menuju kotak penyimpanan serta membantu menjaga es batu tetap aman. Oke, jadi seperti itu ya. Dari ketiga ini sudah dapat kita simpulkan. Jadi ada penggunaannya tadi. Sudah tahu jadi kalian menggunakan bahan-bahan ini karena kalian tahu dengan fungsinya dari apa yang sudah kita pelajari. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi apa kesimpulan dari yang kita sudah pelajari? Ya, Mbak Mia, gimana kesimpulannya? Cara agar zat beku tidak mudah mencair adalah dengan membuat box es tanpa listrik. Membuat box es tanpa listrik. Sekarang kita lihat apakah keterampilan baru yang kalian peroleh dalam pembelajaran ini, Nak? Ya, Mbak Ayu? Membuat alat alternatif supaya es batu tidak mudah mencair saat terjadi pemadaman listrik. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran manakah yang paling menarik dalam kegiatan ini? Kenapa gimana Pak?
ketahanannya tadi berapa jam tadi yang sebelum cair? 19 jam untuk box ini ketahanannya. Kalau kelompok 1, apa hal yang menarik? Hal yang menarik saat pengerjaan proyek. Pengerjaan proyek. Kelompok 3, pengujiannya. Kemudian dari yang sudah kita lakukan, adakah keterampilan atau adakah sikap tertentu yang kalian kembangkan dalam pembelajaran ini? Sikap apa? Gotong royong, sikap gotong royong. Sikap gotong royong, kreatif, kerjasama. Ya, jadi dengan pembelajaran ini selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan keterampilan, kemudian kita juga mendapatkan sikap, pengembangan sikap baru yang kita olah di pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini kita akan melakukan penilaian. Ini ada soal, silahkan kalian jawab. Dibagi, ditulis namanya. Nama. Kalau sudah selesai, perwakilan kelompok ambil evaluasi di kelompoknya, 1 orang, dan kumpulkan ke depan. Mas? Ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada kalian yang telah dengan baik melaksanakan pembelajaran ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi, sampai ke presentasi hari ini. Dan juga Ibu mengacungkan 2 jempol kepada kalian masing-masing kelompok yang sudah membuat video hasil pelaksanaan dengan sangat baik. Dikembangkan lagi nak, dikembangkan lagi kreativitas yang dapat kalian asah lagi ya. Ibu informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar tentang zat dan perubahannya ini, masuk ke materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Berarti ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.